Sahabat inspirasi, mungkin Anda pernah mendengar cerita tentang Sirifat Foravetfutikul, seorang milioner Thailand yang jatuh bangkrut pada saat krisis ekonomi melanda Asia pada tahun 1997. Diawali pada tahun 1977, ia memiliki aset sebesar 8,7 juta US dollar. Namun krisis Asia menyapu bersih semua kekayaannya dan membuat ia harus berjualan sandwich di jalanan untuk bisa bertahan hidup. Sirifat membuat berita besar pada akhir tahun 70-an saat ia menjadi seorang CEO perusahaan pialang saham termuda pada usia 28 tahun. Sepanjang 11 tahun kepemimpinannya pada perusahaan itu, ia menjadi perusahaan yang sangat dipercaya untuk mengelola harta orang-orang terkaya di Thailand pada saat itu. Sirifat hidup super mewah sebagai pengembang properti dan pemain saham. Ia biasanya berjudi dan pernah menghabiskan sebanyak 2 miliar dalam semalam. Namun kejatuhan terjadi pada saat ia mulai membangun resort kondo di National Park dengan berhutang 300 juta baht. Krisis Asia melanda, harga properti ambruk, dan dia mengalami kebangkrutan yang habis-habisan. Pada saat itu bank menyita seluruh propertinya dan Sirifat masih berhutang 180 miliar. Akhirnya dia baru bisa menyelesaikan seluruh hutangnya pada tahun 2006. Dan sejak itu ia memusatkan perhatiannya pada berjualan sandwich. Di awal kebangkrutannya, Sirifat bersama istrinya dan beberapa karyawannya berjualan sandwich langsung di jalan-jalan. Ia membuat berita besar karena drastisnya perubahan hidupnya dari orang yang super kaya raya menjadi seorang penjual asongan. Bahkan sampai dikejar-kejar polisi di Bangkok karena berjualan sembarangan. Moto Mr. Sandwich, lebih baik malu dalam kebangkrutan daripada mati. Keberhasilan ini didukung oleh kemampuannya mengelola emosi negatif. Ia tidak berandai-andai karena ini tidak akan menyelesaikan masalah. Fokus pada kegagalan justru akan membuat seorang bertambah gagal. Oleh sebab itu fokuslah pada masa depan. Sirifat tidak berusaha kabur dari utangnya. Dia juga tidak memilih untuk hidup dalam kehidupan yang tercela. Malahan ia mencoba membangun kembali dirinya, berdiri di kakinya sendiri, membayar utang-utangnya, dan hidup dengan kepala tegak di masyarakat. Dan saat ini perusahaannya sudah masuk ke bursa saham dan sudah go public. Seorang bernama Nelson Mandela berkata demikian, "Jangan nilai aku dengan kesuksesanku, tetapi dari berapa kali aku jatuh dan bangkit lagi." Saya teringat akan janji Tuhan di kitab Mazmur. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Asal ada tekad, asalkan ada keberanian untuk menghadapi masalah, asalkan tidak pernah menyesal, asalkan ada keberanian untuk bangkit kembali, Tuhan pasti akan menopang kita untuk keluar sebagai seorang pemenang. Luar biasa bukan? Saya juga teringat akan perkataan pemazmur yang berkata demikian, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya atau anak cucunya meminta roti." Mazmur 37 ayat 25. Tetap semangat, jangan menyerah. Salam sukses selalu. Tuhan Yesus beserta kita. Amin.